Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita melakukan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zikni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar SKI atau Seni Kebudayaan Islam dengan materi mengenal sejarah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mengenal sejarah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak pernah minum kamar. Sahabat Nabi yang bernama lengkap Abdullah ibnu Utsman, ibnu Amir, ibnu Ka'ad, ibnu Sa'ad, ibnu Taim, ibnu Umar, Ibnu Ka'ab, Ibnu Luwai, Ibnu Kaib, Ibnu Fir al-Taimi itu tidak pernah minum kamar atau meminum keras dalam hidupnya. Dia mengharamkan miras untuk dirinya. Kedua, setia kawan. Abu Bakar setia kawan yang sedang dalam kesusahan. Sikap setia kawan ini bisa terlihat saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Yastrib. Abu Bakar melakukan persiapan dengan membawa pembekalan dan menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan. Abu Bakar menemani Nabi Muhammad saat bersembunyi di dalam gua untuk menghindari kesadaran orang-orang kafir Mekah. Yang ketiga, suka menolong sesama. Abu Bakar memerdekakan budak-budak yang disiksa tuannya karena memeluk Islam. Contoh budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar antara lain adalah Bilal ibnu Rabah al-Habsyi, Umar bin Fuhaira, dan lainnya. Yang keempat, membenarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar adalah yang pertama kali percaya terjadinya Isra Miraj, meski dia tidak mendengar hal itu langsung dari Muhammad SAW sendiri. Apalagi perjalanan di langit yang dilakukan Nabi Muhammad dengan burak itu tentu sukar dipercaya. Karena itulah Abu Bakar mendapat gelar Ash-Shiddiq, yaitu orang yang membenarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, tawadu. Sikap ini terlihat saat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Dalam pidato politiknya, Abu Bakar menunjukkan ketawaduannya dengan menyampaikan bahwa dia bukanlah orang yang terbaik di antara orang-orang kala itu. Abu Bakar memperlihatkan bahwa dia bisa saja terjebak pada suatu kesalahan, sehingga seorang pemimpin perlu menerima masukan agar kembali ke jalan yang benar. Menyebut karakter sifat Abu Bakar yang menonjol. Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan sahabat Rasulullah SAW yang sangat istimewa. Selain setia pada Rasulullah, dalam dirinya juga menonjol sifat jujur dan bijaksana. Ia juga selalu berkata yang benar sehingga dijuluki dengan Ash-Shiddiq atau orang yang jujur. Abu Bakar sangat jujur dalam mengemban amanat dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Selama menjadi khalifah, ia selalu memperhatikan rakyatnya. Hidupnya sangat sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Dikisahkan ketika Khalifah Abu Bakar merasa ajalnya hampir datang menjemput, beliau memanggil putri tercintanya Siti Aisyah untuk menyampaikan sebuah wasiat. Wahai Aisyah putriku, aku telah diserahkan urusan kaum muslimin. Aku telah memakan makanan yang sesederhana dan aku juga telah memakai pakaian yang sederhana dan kasar. Yang tersisa dari harta kaum muslimin padaku adalah seekor unta, seorang pelayan atau pembantu rumah tangga, dan sehelai permadani yang sudah usang. Kalau aku wafat, kirimkan semuanya kepada Umar bin Khattab, karena aku tidak ingin menghadap Allah sedangkan di tanganku masih ada harta kaum muslimin walaupun sedikit. Ada beberapa hal yang bisa ditarik dari wasiat itu. Pertama, gambaran bahwa seorang pemimpin tidak boleh menggunakan fasilitas umat atau negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Hidup sederhana merupakan keharusan pemimpin. Hidup sederhana seperti ini sulit dilakukan bila keimanan tidak melekat pada diri sang pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, tidak dikatakan seorang itu beriman apabila tidak amanat dan tidak dikatakan beragama seseorang yang tidak berakal. Hadis riwayat Dailami. Kedua, Khalifah Abu Bakar merupakan salah seorang tipe pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Sebagai bukti, meskipun ajal hampir datang menjemput,
ia masih juga memikirkan harta umat amanat kaum muslimin. Padahal, apalah artinya seekor unta, seorang budak dan sehelai permadani yang sudah usang dibandingkan dengan kekuasaan besar yang digenggamnya. Namun itulah bukti nyata bahwa Abu Bakar adalah pemimpin yang selalu mengutamakan amanat dan tanggung jawab tanpa melihat nilai yang terkandung pada barang-barang itu. Sikap dan perilaku Abu Bakar yang demikian sebenarnya tidak mengherankan apabila mengingat hadis Rasulullah SAW, yakni barang siapa diserahi kekuasaan atau tanggung jawab urusan manusia lalu menghindar, mengelak, melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya, maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Hanya pemimpin yang beriman dan punya hati nuranilah yang mampu memahami pesan yang tersirat pada wasiat yang disampaikan oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq tersebut. Perangai pemimpin yang demikianlah harapan seluruh umat. Semoga lahir Abu Bakar modern yang memiliki sifat jujur dan amanah sebagai pemimpin masa depan yang kita dambakan. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas tentang pelajaran pada hari ini. Baiklah, kita tutup saja pelajaran pada hari ini. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.